Tok, tok, tok. Randy mengetuk sembari berteriak memanggil nama Elsa. Elsa, 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 teriak Randy. Mendengar ketukan dan teriakan Randy, Elsa membuka mata, bangkit dari ranjang dan berjalan untuk membuka pintu. Randy, ngapain sih teriak-teriak, ganggu orang tidur aja, ucap Elsa kesal sembari berjalan. Klak. Pintu terbuka. Mengenakan kemeja dengan setelan jeans berwarna hitam, penampilan yang sederhana namun terlihat sangat menawan, itu adalah Randy yang sedang berdiri tegak di hadapan Elsa. Kenapa aku baru sadar kalau Randy itu sangat tampan, mungkin lebih tampan daripada Kevin, ucap Elsa dalam hati tanpa sadar dia sedang memuji Randy. Elsa, ucap Randy menyadarkan Elsa yang sedang berdiri mematung. Iya, kenapa? Ucap Elsa. Kamu gak ke kampus? Sekarang sudah jam 7.30, ucap Randy. Apa? Sudah jam 7.30, aku harus segera bersiap-siap, ucap Elsa panik dan segera menutup kembali pintu kamarnya. 10 menit kemudian, Elsa keluar kamar dan berjalan turun dari anak tangga sembari sibuk merapikan penampilannya. Randy, kamu belum berangkat ke kampus? Ucap Elsa setelah melihat Randy yang sedang duduk di meja makan. Belum. Kevin kan tidak ada, jadi saya yang akan antar jemput kamu ke kampus, ucap Randy. Kamu tidak keberatan kan, ucap Randy lagi. Elsa tidak menjawab, dia hanya mengangguk, tanda dia setuju diantar jemput Randy ke kampus. Sarapan dulu, saya sudah potongkan kue dan buatkan kamu susu hangat, ucap Randy. Oke, ucap Elsa dengan satu kata. Elsa segera meneguk segelas susu, kemudian Elsa mengambil beberapa helai tisu untuk membungkus potongan kue. Elsa berjalan sembari memakan sarapannya. Elsa berjalan diikuti Randy di belakangnya. Elsa dan Randy berjalan keluar rumah, kemudian masuk ke dalam mobil. Ngeng, ngeng, ngeng. Mobil Randy melaju dengan cepat. Randy mengantarkan Elsa ke kampus, kemudian dia kembali melajukan mobil menuju kampus miliknya. Randy, ucap Karina menghampiri Randy dan menggandeng tangan Randy. Ada apa Karin, ucap Randy sembari melepaskan tangan Karina yang melingkar di tangannya. Randy, setelah selesai kuliah, anterin aku beli bakso primadona ya, boring juga kalau harus ngantri sendirian, ucap Karina. Maaf Karin, saya tidak bisa, soalnya saya harus jemput Elsa, nganterin dia pulang ke rumah, ucap Randy. Kenapa kamu yang harus nganterin Elsa pulang, memangnya Kevin kemana? Tanya Karina penasaran. Randy menjelaskan kepada Karina, jika orang terdekat Kevin meninggal dunia dan Kevin sedang pergi menghadiri acara pemakaman orang terdekatnya. Gawat, situasi seperti ini bisa membuat hubungan Elsa dan Randy jadi lebih dekat atau mungkin bisa membuat Randy jatuh cinta sama Elsa. Gue gak akan kasih celah buat Elsa dekat-dekat sama Randy, ucap Karina dalam hati. Elsa, Vina dan Diana sedang berada di ruangan kelas mereka. Vina, Diana tahu gak Bisari meninggal, ucap Elsa pada dua sahabatnya. Bisari, bibinya Kevin, tanya Vina. Iya, jawab Elsa. Ya ampun, kasihan banget ya, Bisari itu orangnya sangat baik, tapi kenapa cepat banget perginya, ucap Vina. Terus bagaimana dengan Kevin? Setahu saya Kevin sangat menyayangi Bisari, tanya Diana. Ya, Kevin sedih banget. Sekarang Kevin sedang berada di kampung Bisari untuk menghadiri proses pemakaman Bisari, ucap Elsa. Semoga Kevin bisa ikhlas menerima kepergian Bisari dan semoga Bisari diberikan tempat terbaik di sisinya, ucap Vina. Amin, amin, amin. Jangan lupa juga untuk mendengar novel baru saya yang berjudul Bukan Suami Pilihan.
sebuah rumah megah yang terletak di Jalan Melati Kota Cirebon. Tampak di depan rumah megah tersebut berhias banyak bendera kuning dan karangan bunga, yang melambangkan bahwa kediaman tersebut sedang berduka. Bagaikan sebuah mimpi yang sangat pahit, menerima kenyataan bahwa kamu sudah tiada meninggalkan aku dan Edward untuk selamanya. Wahai istriku, batin Erwin Hilmawan berucap. Erwin Hilmawan tidak hentinya duduk sembari menatap jenazah istrinya yang sudah berbaring kaku di lantai. Semua orang sudah siap untuk mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhirnya. Ketika jenazah hendak dibawa, tiba-tiba Edward berlari dan menghalangi semua orang yang akan menguburkan jenazah ibunya. Berhenti, jangan kubur mamah, ucap Edward sangat polos. Sayang, mamah sudah meninggal dan harus dikubur, ucap Tante Erika, adik ayah. Tidak apa-apa, mama sudah meninggal tante, tapi mama tidak usah dikubur. Kalau mamah dikubur nanti Edward tidak bisa lihat mama lagi, ucap Edward yang saat itu berusia 7 tahun. Ya sudah, mama gak dikubur. Sekarang Edward ikut tante dulu ya. Tante mau beliin Edward mainan edisi terbaru, bujuk Tante Erika dan menggendong Edward. Tapi mama tidak dikuburkan tante, ucap Edward. Iya, mama tidak dikubur. Mama di rumah saja sama Edward, ucap Tante Erika sembari membawa Edward pergi. Menjauh. Edward, maafkan ayah nak, karena ayah tidak bisa menjaga mama kamu dengan baik. Ayah berjanji, ayah akan selalu menjaga dan menyayangimu sampai akhir usia ayah, batin Erwin Hilmawan berucap. 17 tahun kemudian, Rumah Sakit Cirebon sehat. Dengan hasil pemeriksaan yang sudah kami lakukan, maaf Pak Erwin Hilmawan menderita kanker stadium 4, ucap dokter. Apa? Ucap Erwin Hilmawan kaget. Bapak berdoa saja semoga ada keajaiban. Untuk Bapak, ucap dokter. Apakah saya masih bisa hidup lama dokter? Tanya Erwin. Bapak berdoa saja semoga ada keajaiban. Karena kanker Bapak sangat ganas, ucap dokter mengulang kata-katanya. Berapa lama saya masih bisa hidup dok? 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun atau berapa lama? Ucap Erwin. Kami tidak bisa menentukan berapa lama Pak, mungkin sebaiknya Bapak banyak berdoa semoga Allah panjangkan umur Bapak, ucap dokter. Hidup saya sudah tidak lama lagi, saya harus segera mendorong Edward agar segera mau menikah, supaya jika nanti saya meninggal, Edward tidak akan merasakan kesepian, ucap Erwin Hilmawan dalam hati. Erwin Hilmawan tidak merasa terbebani dengan penyakitnya, yang membebani pikirannya saat ini adalah Edward Hilmawan anak sematawayangnya. Erwin Hilman memikirkan bagaimana nasib Edward jika nanti dia meninggal. Ya Allah, panjangkan umurku, saya tidak mau meninggal sebelum Edward menikah. Saya belum tenang ya Allah jika belum melihat Edward memiliki pasangan. Erwin Hilmawan memanjatkan doa pada Sang Pencipta.